Oke guys, welcome back lagi di channel saya WebTech. Kita langsung bahas tentang Kranos Yuri ya. Ini aku udah update untuk tier list di tier maker buatanku ya. Aku udah masukin Kranos Yuri, dia aku taruh di A teman-teman. Sebenarnya dia pengen tak taruh di S ya, cuman di S itu udah ada Ice Kun teman-teman. Dan Ice Kun ini sudah pasti dia bakal di atasnya si Yuri ya, udah pasti di atasnya. Dan si Kun nggak mungkin di S plus, jadi dia aku taruh di A. Tapi si Yuri ini ya teman-teman, mungkin kalau di tier list PvP mungkin dia bakal berbeda karena dia salah satu termasuk karakter yang sangat broken untuk di PvP teman-teman. Tapi untuk di PvE dia hanya bisa bekerja di situasi yang sangat spesifik ya, kayak benar-benar spesifik gitu baru dia bisa dipakai. Tapi untuk dari kitnya ya, untuk dari kitnya itu dia cukup lumayan ya, nggak terlalu jelek dan nggak terlalu bagus. Nanti untuk biasanya kita langsung ini aja teman-teman, langsung kita langsung masuk gamenya aja. Jadi dia tuh ultinya itu kan dia ini kan dia kan loncat kan. Nah ini aku bakal tunjukin nih guys, aku bakal bahas dari ultinya dulu karena ultinya itu kalau di high deficit ya, di deficit 300 ke atas itu malah nggak kepake guys ultinya itu. Karena ya kepake cuman kepakainya itu cuma 20 detik awal gitu loh, karena ya dipakai itu dari segi anti healnya teman-teman. Nah ini kita lihat dari kitnya, kita bahas satu-satu aja. Jadi pasifnya itu dia pakai special move langsung, habis itu bla 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 bla, iya damage. Oh ini ultinya, pasifnya dulu. Nah dia langsung pakai special move dong. Nah terus untuk setiap 100 energi itu di convert jadi 4 magic pierce maksimal 80% ya kan. Terus untuk dari revolutionnya dia naikin dev attack maksimal 300 sama ngurangin cooldown. Ini ya guys ya, ini cooldown aktif skill teman-teman. Cooldown aktif skill ini ketika kalian udah maksimalin cooldown reduction ya, maksimal cooldown reduction itu nanti dia aktif skillnya cuman 9 detik. Jadi setiap 9 detik kalian bakal pakai aktif skill si Yuri ini. Terus untuk skill satunya ini dia mencuri physical magic resistance sama physical resistance sama energi teman-teman. Kalau nggak salah dia nyuri energi juga. Nah di sini kan dia nyuri energi ya, mana sih? Nah ini mencuri 100 energi untuk tiap tinju, dan itu tinjunya itu 4 kali nggak salah ya. Oh 3 kali, jadi dia nyuri 300 energi. 300 energi bisa diaktifin tiap 9 detik ya, kalian ingat-ingat itu. Terus nah ini yang bagus tuh di skill keduanya teman-teman. Dia itu bisa nge-nullify skill aktif musuh, bisa niadakan skill aktif musuh. Jadi kalau misalnya kalian ketemu unit-unit yang skill aktifnya sangat mengganggu ya, itu bisa di counter Yuri. Ini aku baru bicara kelebihannya dulu ya teman-teman, nanti kekurangannya nanti belakangan. Dia ngasih belenggu itu lock, status lock itu supaya musuhnya nggak bisa bergerak teman-teman, supaya musuhnya nggak bisa jalan. Itu gunanya status lock atau belenggu. Terus dari ultimate-nya Yuri itu bakal loncat, habis itu ngurangin HP recovery 80% selama 20 detik dan nggak bisa dihapus buffnya. Di buffnya nggak bisa dihapus. Nah di sini guys, ini yang orang kadang salah paham. Kan ini kan pernah sempat ada bug teman-teman. Jadi musuh meskipun darahnya di atas 50%, misalnya darahnya 100% ya, terus kena ulti Yuri itu langsung kena instant death teman-teman. Ada bugnya. Sedangkan instant deathnya Yuri itu aktif kalau misalkan darahnya musuh di bawah 50%. Jadi yang kemarin rame-rame pada kaget sama damage-nya Yuri itu sebenarnya bug teman-teman, karena aktivasinya itu kalau misalnya darahnya musuh itu sebelum diserang Yuri itu udah 50% ke bawah, makanya itu baru bisa aktif instantnya. Yang kemarin itu bug dan sekarang sudah di fix. Dan yang dapat bugnya itu kampretnya itu cuma beberapa akun doang, sedangkan akunku ini nggak dapat bugnya. Jadi aku nggak Yuri tapi aku nggak dapat bugnya teman-teman, jadi agak nyesek juga gitu ya. Dan ultinya ini dia bakal berhenti buat one shot musuh ya, itu di divisi 300 teman-teman. Jadi divisi 300 itu udah susah buat nge-one hit teman-teman. Apalagi kalau udah 320 itu kayaknya udah nggak ada potensi buat nge-one hit ya kalau udah 320 itu. Terus revolusinya bla bla kepala efek status nggak penting ya, sama memblokir pemulihan HP. Nah ini yang bagusnya nih,
Tapi kembali lagi, masalahnya adalah dia cuman 20 detik teman-teman. Jadi kalian bayangin bagaimana cara efisiensi debuffnya itu dalam kurun waktu 20 detik. Gimana caranya kalian ngeburst musuhnya di high deficit dengan waktu 20 detik? Kan opsinya nggak banyak ya. Siapa yang bisa ngeburst dalam waktu 20 detik untuk di deficit tinggi? Sekarang kan aku di ini kan. Sekarang aku di deficit 380 teman-teman. Ini yang bisa ngeburst itu siapa? Yang bisa ngeburst musuhnya kan hampir nggak ada gitu ya. Hampir nggak ada guys yang bisa ngeburst kan. Rata-rata ya butuhnya 40 detik lah minimal ya buat ngeratain musuhnya. Kecuali kalau misalnya musuhnya ada kayak apa namanya tuh urek ya. Kalau misalnya ada urek itu kalian bisa lempar trauma ray sama Yuri, jadinya musuhnya langsung habis tuh. Aku bakal coba kasih lihat ya. Tapi di sebelah mana aku kurang ngerti guys. Kita bakal cari aja yang lawan urek tuh loh. Kalau nggak salah ada aku lawan urek gitu guys. Nah ini kelihatannya ya. Nah ini loh guys. Jadi kan kalau misalnya musuhnya ada urek ya, terus aku pakai trauma ray, ini aku pede banget. Aku pede banget bisa kelarin matchnya di bawah 20 detik. Jadinya si urek ini nggak bakal sempat ngeheal teman-teman. Ini aku kasih lihat replaynya ya. Jadi Yuri ulti, terus SP recovery-nya di block, trauma ray tinggal spam kata, langsung rata semua. Ini kan jedor ya kan. Nah itu langsung habis semua nih karena mereka nggak bisa ngeheal. Ureknya nggak bisa ngeheal, langsung habis guys. Jadi bagusnya di situ doang teman-teman. Jadi itu untuk tim PvE nya Yuri ya. Terus kalian bakal bertanya, kalau misalnya di tim lain bisa nggak? Soalnya kan tadi kan aku bahasnya, jadi kan aku bilangnya kalau Yuri itu dia cuma bisa dipakai di tim yang sangat spesifik ya. Ya tadi itu, kalau misalnya ada lawan urek, terus kalian punya trauma ray dilempar, tambahin itu sama Yuri. Nah itu udah menurutku timnya Yuri ya. Itu menurutku udah timnya Yuri teman-teman salah satunya. Tapi kan itu spesifik banget. Kalau misalnya di tim lain bisa apa enggak? Sebenarnya bisa-bisa aja guys. Bisa-bisa aja, cuman masalahnya Yuri itu gampang mati teman-teman. Jadi kalian harus bisa ngakalin supaya Yurinya bisa tetap survive ya. Misalnya kalian bawa Evan ya, bawa Evan. Nah, terus kalian udah bawa Evan nih supaya Yurinya nggak mati. Nah, terus gimana caranya skillnya Yuri itu efektif? Itu kan pertanyaannya kan gimana caranya efektif? Soalnya kan kalau kalian perhatikan skill 1 sama skill 2 nya ya, ini kan jaraknya nggak jauh guys. Kalian perhatikan ya di preview skill ya, skill 1 sama skill 2 nya. Ini kan AOE nya nggak gede kan, cuma kecil banget kan. Kalian lihat AOE nya deh. Tuh kan cuman mana aktif skillnya. Tuh kan cuman satu line doang. Tuh cuma satu garis lurus sama ninju. Ya udah cuman sekecil itu kan. Cuma sekecil itu. Nah itu gimana caranya memaksimalkan aktif skillnya? Soalnya ketika dia udah ulti, ya udah nggak kepake ultinya, jadi dia nggak ada skill AOE sama sekali. Dia cuman nocok doang. Entah kena apa enggak. Nah caranya supaya skill 1 sama skill 2 nya ini efektif untuk digunakan ya, karena ini kan kalau kalian perhatikan ya, ini kan skill satunya dia itu kepada musuh di dalam jangkauan kan. Jadi otomatis kalau semakin banyak musuh yang kena, berarti kan semakin banyak energi yang dicuri, semakin banyak resistensis yang dicuri kan. Jadi semakin efektif. Dan ini juga skillnya ini kan dia satu garis lurus kan. Nah itu kalau misalnya kena semua kan bagus. Kalau semua musuh kena itu kan nanti ini guys, musuhnya bakal kena efek nullify skill aktif. Nah ini menurutku salah satu kenapa Yuri itu bisa di A ya, di A itu karena dia bisa menullify skill aktif. Dia bisa mengcounter beberapa unit yang game changernya itu ada di skill aktif game changernya. Cuman pertanyaannya gimana caranya skillnya efektif? Nah caranya itu kalian harus pakai unit-unit yang bisa ngumpulin musuhnya dalam satu titik. Misalnya Jirang itu combo bagus sama Kronos Yuri. Terus Ana juga bisa, pakai Ana nih bisa guys, pakai Ana bisa. Dia ngeluarin bonekanya. Sama lagi-lagi Traumere karena dia ultinya bisa nge-connect musuh sampai belakang. Nah itu kalau misalnya di combo sama Kronos Yuri juga bagus. Jadi Yuri ini sinerginya oh ya sama Yiwa itu juga bisa. Sama Yiwa itu juga bisa karena dia nge-knockback musuhnya sampai belakang. Otomatis Yuri
kalau nge-aktif skill dia bakal kena semua gitu ya. Nah terus kalian bertanya, kalau misalnya pakai Kranos Yuri itu kira-kira unit apa yang bisa di counter dengan menullify skill aktifnya, kan pasti pertanyaan gitu. Soalnya kan beberapa unit itu kan core skillnya itu kan dari skill ultimate kan, dari skill spesial move toh, dan nggak banyak unit yang core skillnya itu di aktif skill ya, apa namanya, skill ini loh, skill pamungkasnya di aktif skill kan jarang-jarang. Kayak misalnya kayaknya misalnya si Bam ini kan dia skill pamungkasnya kan di ini kan, di skill ini kan. Nah itu yang kayak gitu-gitu yang mau di counter oleh si Yuri teman-teman. Atau misalnya siapa lagi, kayak misalnya Kalavani juga core skillnya kan di sini kan, buat nyepam aktif skillnya. Sama yang lain-lainnya kayak misalnya siapa lagi, Evan ini kan juga core skill dari ini kan, ini Hunger ini kan core skillnya Evan juga selain ultinya. Nah itu unit-unit yang kayak gitu yang bisa di counter sama Yuri. Jadi Yuri ini bagus kalau misalkan dipakai buat ngelawan musuh yang spesifik dan skenario nya pun juga spesifik teman-teman. Nah aku bakal lanjut ke ignition weaponnya dulu sebelum tes ya teman-teman ya. Untuk ignition weapon aku pakai Raihana Magic Pierce sama critical damage dan critical aku sampai 83%, critical damage 85%, sama evasion harus dimaksin supaya kalau kalian pengen tetap hidup ya teman. Kalau kalian pengen Yurinya hidup itu kalian pakai tinggiin evasion ya, karena kan dia dari skill 1 udah bisa mencuri resisten kan. Nah itu kalian butuh evasion yang tinggi. Jadi nanti di revolution kalian naikin evasion, kalian naikin critical damage, kalian naikin cooldown reduction. Pertama kalian maksin CDR, baru evasion kayak gitu. Nah di sini aku bakal coba tes ya teman-teman. Oh ya untuk ignition weapon tadi belum aku bahas secara lengkap. Kalau misalnya kalian pengen dijadiin damage ya kalian mainnya Raihana teman-teman, Raihana Magic Pierce atau Sundance Magic Pierce. Kalau misalnya kalian pengen dimainin tank ya, kalau kalian mainin tank itu kalian pakai Alocasia teman-teman, Alocasia Resist ya, Alocasia Resist ini ya, ini pakai ini guys. Itu kalau kalian pengen jadiin tank. Kenapa bukan Sela itu nanti bakal aku bahas di konten terpisah aja karena pembahasannya panjang teman-teman. Untuk sekarang kalau kalian pengen apapun ya, pokoknya apapun frontliner yang di barisan depan itu kalau kalian pengen jadiin tank itu mainnya pakai Alocasia guys, bukan pakai Sela. Sekarang aku pakainya Alocasia semua guys. Yang Sela itu paling cuman backline doang loh, backline kayak support backline loh, yang belakang. Kalian depan tuh udah Alocasia semua ya untuk apa namanya tuh frontline ku. Nah ini aku bakal coba teman-teman. Ini kan musuhnya ada blank ya, dia ada skill yang sangat mengganggu ya, ini heal semua. Terus ada Garam ini juga sangat mengganggu skillnya ini, aktif skillnya. Ada Yirang juga, ini kan output damage-nya dari kelopak Turen. Sama Evan ini dia bisa menghapus CC. Nah di sini aku bakal coba terlebih dahulu ya. Aku pakai Chill Yuri ini kan dia bisa mengcounter aktif skill ya, mengcounter spesial skill teman-teman, maaf, bisa mengcounter aktif skill. Dan aku bakal coba apakah bisa selesai stacknya pakai Chill Yuri. Soalnya kan di sini kan musuhnya kan banyak aktif skill ya yang bisa buat heal kan. Ini seharusnya teoriku ini nggak lewat guys. Nggak lewat karena aktif skillnya musuh itu heal semua guys isinya. Kita lihat ya. Itu kan musuhnya nggak bisa ulti tuh guys, ultinya. Musuhnya nggak bisa ulti tapi dia tetap bisa ngeheal guys. Kalian perhatikan tuh. Blanknya ngeheal lagi kan. Ngeheal lagi. Ini sampai ini bisa nggak? Nggak bisa guys. Nah, nggak bisa kan? Kalian perhatikan ya. Nggak kelar guys, itu blanknya aktif skill terus sampai waktunya habis pun nggak bakal kelar ini. Tuh, meskipun mereka nggak bisa aktif skill, nggak bisa special kill, tapi aktif skillnya sangat mengganggu teman-teman. Nah disinilah kenapa Yuri itu dipakai. Ini aku coba ganti pakai apa tuh Yuri tadi ya, aku coba ganti ya. Yuri ini nanti dia nge-counter healnya blank di counter, terus anti debuffnya Evan di counter. Nah kita lihat bedanya guys, ya.
kita lebih, nah ini kan dia ada kayak cycle gini kan, ada kayak apa namanya tuh rantai-rantai kan, itu dia kelok musuhnya. Nah kan rata guys, bilangnya dia nggak, mereka nggak bisa pakai aktif skill guys, jadinya rata gitu tuh kan, bisa lewat guys, pakai Yuri malah bisa lewat. Nah jadi kayak gitu, itu fungsinya Yuri itu di situ guys, fungsinya Yuri di situ dia buat counter aktif skill teman-teman. Jadi banyak yang bilang apa namanya Yuri itu jelek ya, enggak, sebenarnya tuh dia sangat spesifik teman-teman, dia banyak bisa digunakan di sangat skenario yang sangat spesifik teman-teman. Jadi dia nggak bisa sembarangan langsung ngelempar, dia nggak bisa sembarangan dipakai, dia cuma bisa dipakai di skenario tertentu. Jadi kayak gitu, terlepas dari plus minusnya Yuri ya, dia aku taruh maksudnya menimbang dari plus minusnya Yuri, dia aku taruh di A, nggak mungkin aku taruh di S, karena dari segi utilitas dia jelas kalah sama Ice Kun teman-teman. Ice Kun ini dia terlalu broken ya, untuk SSR dia terlalu rusak guys menurutku ya, dia terlalu rusak. Jadi dia masih, jadi untuk Yuri itu masih di bawahnya Kun. Kalau misalnya kalian tanya ke aku apakah wajib kejar, menurutku enggak, menurutku enggak, karena dia skenario terlalu spesifik, dan kalau misalnya kalian gacha dia most of skenario ya, dia nggak bakal kepake teman-teman, most of skenario. Jadi kayak gitu kurang lebihnya. Udah mungkin gitu aja untuk review Yuriku. Kalau kalian punya suspendium atau black market tiket, lebih baik di skip aja untuk karakternya, tunggu family dia yang bakal rilis tanggal 27. Ya udah, see you.